Pemirsa, dua asisten Verdi Sambo yaitu Diryanto dan Susi diduga menghafal jawaban ketika tanya jawab dengan jaksa dan hakim. Keduanya malah terancam menjadi tersangka karena sering berbelit-belit dan tumpang tindih dalam menjawab pertanyaan jaksa dan majelis hakim. Benarkah kesaksian Diryanto alias Kodir dan Susi diduga berbohong karena telah menghafal? Untuk membahasnya sudah hadir ada pakar mikro ekspresi Monika Kumalasari dan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu, Mbak Monika. Selamat malam Mbak Silvi, selamat malam Mbak Monika. Mbak Silvia. Oke, baik. Selamat malam Pak Hipnu. Prof. Selamat Hipnu, malam Mbak Monik. sebetulnya kalau saksi itu memberikan keterangan berbelit-belit, apakah itu yang disebut jaksa atau hakim terindikasi berbohong atau karena bukan berbelit-belit ya, tapi keterangannya berbeda jauh dengan BAP? Ya, terima kasih Mbak Silvi. Memang betul bahwa suatu keterangan saksi itu adalah harus memenuhi dua syarat. Syarat minimal, syarat pertama adalah syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah apa yang ia lihat, ia alami, ia dengar sendiri. Syarat objektif adalah disampaikan sidang dan mengucapkan sumpah. Ingat di dalam pasal 163 bahwa yang bersangkutan itu mengucapkan sumpah yang sebenarnya. Ya, mengucapkan di atas sumpah loh ya, yang sebenarnya, di atas yang sebenarnya. Yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya. Jadi betul-betul sebenarnya. Kan itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dalam BAP kemudian yang dituangkan dalam persidangan? Memang persidangan itu dalam rangka klarifikasi untuk mencocokkan kembali apakah yang disampaikan dalam persidangan BAP selaras. Ternyata tidak. Lah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan. Karena di dalam pasal 185 ya, ayat 5 bahwa suatu keterangan mempunyai sebagai alat bukti saksi apabila bersesuaian. Ya. Bukti satu dengan bukti yang lain. Dua, bersesuaian alat bukti dengan bukti lain. Cara menjawab itu adalah sesuai keterangan yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah cara kehidupan. Nah, konteks inilah ditafsirkan hakim di dalam, loh ini bohong. Karena dalam suatu persidangan ada asas yang disebut beyond a reasonable doubt. Bahwa suatu keterangan itu harus objektif dengan fakta. Fakta itu objektif dengan yang ia lihat. Nah, tampaknya melompat, tidak selaras. Nah, disinilah potensi terjadi palsu seperti itu. Begitu Mbak ya. Oke, tapi apakah ketika jaksa, hakim terus mencecar saksi, kemudian juga menyampaikan terang-terangan, kamu bohong, apakah itu adalah teknik, memang salah satu teknik dalam menggali keterangan dari saksi, atau bagaimana Prof? Ya, gini, ini memang juga menjadi pelajaran ya. Ini seorang ART loh ya. Seorang ART itu juga harus lihat bahwa sekarang baru mengalami di dalam suatu permasalahan hukum. Satu, yang selama ini mungkin tidak pernah lihat atau mungkin hanya lihat di TV. Dihadapkan pada suatu persidangan, ada majelis hakim dengan jubahnya, ada penuntut umum, ada penasihat hukum, bisa juga grogi, kan gitu, bisa juga hilang hang. Ya, makanya di sini sebetulnya dalam hal suatu penggalian suatu perkara itu memang tidak boleh menyudutkan sebetulnya palsu dan tidak palsu. Apalagi persoalan yang menjebak. Ingat di dalam suatu pasal 166 bahwa pertanyaan yang dihindarkan dalam suatu persidangan adalah menjebak. Nah, dalam hal menjebak ini memang relatif kan itu loh. Mungkin juga ya kan dalam persidangan majelis atau penuntut umum agak tensi tinggi. Nah, karena memang tidak selaras antara yang disampaikan, kemudian dalam mungkin Mbak Monika nanti gesturnya kok biasa-biasa saja, tapi begitu dibalik dengan kesaksian lain, akhirnya mengaku. Ini juga bagian jebakan, memang sebetulnya nggak boleh, tapi dalam hal mencari kebenaran material, ini merupakan tanggung jawab bersama, baik penuntut umum maupun majelis, sehingga jangan sampai kesaksian yang tidak selaras, tidak sepaham itu menjadi berlarut-larut, sehingga sebagai tanda truk, kamu bohong, lah itu menjadi bingung, gitu Pak. Oke, Mbak Monika,
Sebelum Anda menganalisa ini gestur dan ekspresi dari saksi Qadir ya, saya ingin menunjukkan sebuah video. Kita simak bersama. Saya lihat atas pertanyaan jaksa, lancar banget saudara ngejawab. Kayak Ya. menghafal. Siap, saya ngabak. Ya, jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Saya ngabak, Pak. Terlalu lancar, cepat ngomong gitu loh. Soalnya Anda udah tahu menghafal itu gitu maksudnya. Ya, Siap. pikirkan dulu, jangan nanti salah kejebak loh. Mbak Monika, ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan cepat, kemudian cengengesan gitu ya tadi. Apakah itu bagian dari orang yang memiliki ciri ini orang sedang berbohong? Ya, jadi salah satu ciri dari orang yang berbohong ya adalah tidak adanya spontanitas atau tidak rileks dan juga tidak tadi kalau Prof Hipnu mengatakan tidak selaras ya, bahasa saya adalah bahasa kami mengatakan tidak konsisten ya. Nah, kembali lagi majelis hakim ya memang di luar negeri di persidangan luar negeri juga terbiasa ya untuk menjebak dengan kata-kata Anda bohong ya. Nah, ini kenapa harus perlu dilakukan? Karena ketika ada jebakan seperti itu, maka emosi ya yang penting mereka dalam kondisi seperti ini akan pertanyaan jebakan tersebut tidak ada respon apapun. Apa artinya? Ya, ketika tidak ada respon apapun, mereka bisa menganggap bahwa hal ini tidak terlalu penting sehingga emosinya tidak keluar. Karena emosi definisinya adalah suatu respon otomatis ya yang muncul otomatis untuk yang dianggap penting ya. Artinya ya kemungkinan persepsinya atau hipotesis kita bisa mengatakan bahwa oh ya mereka sudah dalam posisi yang aman gitu ya, atau mereka juga merasa bahwa ya sudah gitu karena saya sudah tahu apa akhir dari cerita ini. Nah seperti itu juga, tapi mikro ekspresi juga tidak keluar ya, jadi semua flat saja. Nah biasanya emosi-emosi yang tidak keluar atau terutama mikro ekspresi yang tidak keluar ini adalah kondisi di mana kalau seseorang itu memang psikopat ya, atau kalau seseorang itu disuntik botox gitu ya. Nah, suntik botox itu membuat bahwa ekspresi-ekspresi di wajah terutama mikro juga tidak keluar gitu. Tetapi kalau Qadir ini bagaimana Mbak Monika, terutama yang senyum-senyum gitu ya ini? Nah, ketika dicecar dengan pertanyaan, intonasi nada saat bertanya tinggi, malahan dia ketawa. Ini artinya apa? Emosi apa ini yang dialami oleh Qadir ketika dia tertawa seperti itu? Ya, sebetulnya bukan tertawa, tetapi yang disebut dengan social smile itu adalah upaya ya coping untuk membuat seseorang menutupi groginya. Ya, ini jadi kita tidak tertawa, tetapi ini adalah social smile yang ditunjukkan ya, bukan merupakan satu ekspresi yang genuine bahwa dia sungguh tertawa, tetapi ini adalah upaya untuk mengcoping suatu kondisi. Jadi ketika ada senyum-senyum seperti ini, bisa kita sebut apakah sebetulnya sedang grogi, ada yang ingin ditutupi, atau takut? Ya, jadi kalau saya beberapa kali mencoba zoom in juga dari ekspresi ini ya. Ini adalah ekspresi gabungan ya yang disebut dengan subtle expression ya. Subtle expression adalah beberapa emosi yang muncul secara bersamaan ya. Jadi ketika ada ketakutannya otot yang keluar ini belum sampai selesai sudah diikuti dengan kognisinya mengatakan saya harus tenang ya, sehingga muncul tadi social smile-nya juga. Terus kemudian ada diikuti dengan beberapa ekspresi lain yang muncul secara smooth, spontanitas itu muncul untuk hal-hal yang sebetulnya biasanya sudah di re-engineering ya, sudah konstruksikan. Tetapi ketika hal yang nyata ya, suatu fakta ya harusnya dijawab dengan cepat, tetapi membutuhkan jeda, membutuhkan waktu, sehingga ketika berpikir
Oke, kembali lagi ke Prof. Hipnu dan juga Mbak Monika. Prof. Hipnu, kalau dari pertanyaan soal CCTV, sepertinya hakim ini tidak masuk di logika ya kalau misalnya ada CCTV di dalam kamar pribadi Putri, meskipun itu katanya di rumah yang jarang ditinggali. Jadi persoalan logika, make sense atau tidak, apakah ini sangat penting bagi hakim untuk menentukan kualitas dari seorang saksi? Apakah kesaksian tersebut bisa dimasukkan dalam penilaian atau pertimbangan atau tidak? Ya, ini Mbak, pertanyaan yang bagus sekali. Kita kembali pada doktrin bahwa untuk keterangan suatu saksi itu juga harus melihat kualitas saksi. Kualitas saksi kalau maaf ART berarti asisten rumah tangga. Kalau terkait dengan CCTV mati atau rusak tampaknya nggak masuk ya, karena kalau kita kembali pada rumusan 185 pasal 185 ayat 5 itu juga harus mengetahui kebiasaan rasa pemikiran yang setiap hari dari seseorang yang memberikan keterangan. Itu loh, disinilah memang, jadi kalau sampai melihat suatu CCTV, kerusakan dan sebagainya, tampaknya terlalu jauh. Memang itu adalah saksi primer. Saksi primer itu saksi yang melihat sendiri dalam suatu hiruk pikuk dalam suatu rumah tangga. Tapi kalau terkait dengan CCTV dan sebagainya, tampaknya kalau memang melihat juga bisa. Tapi kalau kualitas sampai ke dalam, agak sulit ya. Makanya di sini juga harus paham persis kualitas saksi sampaikan. Saksi ART kualitasnya seperti apa? Tugasnya seperti apa? Ini yang saya kira perlu pembenahan dulu ya, sehingga tidak sampai juga melompat pada masalah IT. Nah, itu loh. Karena ini memang saintifik lah. Tergantung IT, ya nanti IT, orang-orang IT. ART itu hanya dipandang melihat bagaimana keseharian Bu PC, bagaimana keadaan rumah tangganya, bagaimana keadaan Sambo di rumah, bagaimana almarhum Joshua dan sebagainya, hubungan perilaku kesehariannya. Nah, itu baru nyambung. Ini juga mungkin memberikan suatu sedikit masukan ya. Masing-masing kualitas seorang saksi, kalau kita lihat kembali pada doktrin, kualitas itu tergantung juga kualitas seseorang, pendidikan dan tugasnya. Korelasi enggak dengan jawaban yang dia pikir, kan itu loh. Ini yang saya kira juga mungkin menjadikan perhatian ke depannya, sehingga tidak sampai pada keterangan saksi seperti Mbak Monika tadi bingung, hingga berpikirnya melompat-lompat. Padahal dalam berita acara pemeriksaan sudah runtun bagus, di persidangan menjadi melompat. Nah, dugaan yang selama ini terus akhirnya menjadi sumpah palsu. Ini juga kira-kira mungkin perlu, oke lah betul, tapi coba kembali pada ritme keseharian dari para saksi tersebut, sehingga betul-betul memang butuh kesabaran gitu Mbak Sri banyak. Oke, tapi di sisi lain untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu, misalnya soal CCTV, kami sambil putarkan ya, ini jawaban Kodir itu lancar sekali. Kita mungkin simak dulu bersama supaya Mbak Monika juga nanti bisa menganalisa. Tentang ada 8 CCTV. Ada CCTV di meja rias Ibu Putri nomor 6. Siap. Apa memang dikasih izin sama Verdi Sambo kamu melihat itunya di CCTV itu? Siap, Pak. Tinggal di sana, artinya udah puluhan tahun tinggal di sana. Siap. Itu ada CCTV nggak? Ada, Pak. Ada CCTV di rumah tersebut? Ada, Pak. Berapa buah CCTV? 8, Pak. Setahu saksi, sampai dengan tanggal 9 itu kamera tersebut hidup atau mati? Mati, Pak. Saksi tahu dari mana kamera itu mati? Terakhir saksi cek kapan? Tanggal 15 Juni, Pak. 15 Juni. Siap. Tahun? Kemarin, Pak. Saya ingatkan ya, saksi kan sudah disumpah nih ya. Siap. Berkatalah jujur sebagaimana sumpah saudara saksi tadi. Matinya tanggal 15 Juni. Jadi Mbak Monika, untuk pertanyaan tertentu misalnya soal tanggal, ingat sekali 15 Juni. Tapi mungkin untuk pertanyaan lain lebih tersendat begitu ya. Dari menjawab pertanyaan soal CCTV tadi, Anda melihat ada emosi yang yakin atau dengan jawaban dia, atau itu adalah keyakinan karena memang sudah menghafal? Ya, jadi kalau kita lihat ya, tadi kita masih lihat
ada senyum yang tadi Mbak Sylvia sudah sampaikan, ya. Nah, jadi ketika seseorang itu berbohong, ya, ini akan mengakibatkan ada senyum yang disebut dengan duping delight, ya, duping delight. Nah, duping delight adalah satu kepuasan atau senyum yang sulit untuk diabstraksikan, tetapi kita melihat kok ada senyum seperti itu ya. Nah, itu adalah rasa puas karena berhasil menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, tetapi orang yang bersangkutan akhirnya harus percaya, begitu ya. Nah, walaupun keputusan untuk bohong atau tidak ini ada di tangan aparat penegak hukum ya, bukan, tetapi ini kita melihat ada senyum yang seperti ini. Terus kemudian juga ketika seseorang berbohong itu ada sinyal ya yang disebut dengan detection apprehension. Itu adalah suatu emosi atau ekspresi yang terlihat, jadi perasaan untuk takut ketahuan. Nah, itu ada emosi-emosi yang bisa ditangkap atau ekspresi yang ditangkap. Dan itu publik juga bisa melihat bahwa kok ada rasa tidak nyaman. Seperti tadi Mbak Sylvia sendiri mengatakan, kok kita melihat ada ketika ditanyakan tanggal bisa dengan bisa dengan fix mengatakan tanggal 15 Juni ya. Padahal di tanggal-tanggal itu biasanya orang, karena itu bukan merupakan sesuatu yang signifikan untuk bisa atau bukan merupakan sesuatu pada saat itu bukan merupakan satu episodik memori gitu ya. Sehingga sekitar pertengahan Juni, tetapi biasanya tidak juga eksak di tanggal itu. Begitu. Biasanya kalau tanggal sehingga kita lupa bisa ya orang ya. bahwa, kenapa? Kalau tanggal, angka biasanya lebih mudah untuk lupa daripada ingat ya. Betul. Atau akan sekitaran pertengahan, awal, akhir akan seperti itu. Tetapi tidak eksak di tanggal yang seperti dikatakan. Ya. Oke, baik. Nah, ini terakhir untuk Prof. Hipnu dan juga Mbak Monika. Ketika ada konsekuensi, tadi jaksa sudah terang-terangan meminta kepada hakim untuk bisa menetapkan Qadir ini sebagai tersangka. Mbak Monika nanti bisa menganalisa ya, apakah ada perubahan ekspresi ketika jaksa sudah meminta itu kepada hakim. Tapi saya tanya dulu ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, konsekuensinya seperti apa kalau misalnya saksi itu diduga berbohong, kemudian jaksa sudah meminta kepada hakim untuk menetapkan tersangka, kemudian proses selanjutnya akan seperti apa? Dan apakah itu nanti akan mengganggu proses persidangan sendiri karena yang tadinya saksi kemudian menjadi tersangka? Ya, inilah yang menarik dari sidang FS ini, Mbak. Satu, pertama dulu dari pembunuhan berencana, kemudian beralih pada obstruction of justice. Nah, sekarang lagi tampaknya beranak kembali, ya gitu loh. Kalau kita beli bakso beranak itu, tambah masalah saksi palsu, kan itu. Nah, dalam hal saksi palsu ini, kalau kita kembali pada 174 KUHP, adalah sudah tepat tadi Pak Jaksa meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan saksi palsu. Jadi tinggal kesaksian itu sudah palsu, tinggal pada pembuktian. Jadi tinggal nanti diberi berita acara disidangkan dengan sumpah palsu. Ini tambah lagi kan itu. Tapi tidak menjadikan suatu perkara ini berhenti, Mbak. Dan ancamannya, Mbak, coba kita lihat ya di dalam pasal 242 KUHP. Disebutkan seperti ini, setiap orang yang memberikan suatu kesaksian palsu, baik sendiri atau kuasa, ya, baik secara lisan atau yang seperti dikuasakan, kan itu kan, maka diancam menjadi 7 sampai 9 tahun. Itu yang paling berat, itu Pak. Jadi saya kira sudah cukuplah kalau itu dikatakan sumpah palsu, kan buktinya kan saksi semua ada. Yang melihat ada, pengunjung ada. Jadi asas negatif weight yang seperti yang ditentukan dalam undang-undang terpenuhi. Ditetapkan, keterangan sidang langsung tersangka palsu.